Nama saya Towil, sering disebut dengan Towil Fit, yang mana sebagai pengelola dan penggagas wisata desa dengan naik sepeda keliling desa. Dengan kurang lebih ada 15 tim sebagai guide, 10 guide yang dari anak-anak desa ini kami berikan sebuah pengajaran, kita ajak, kita sinergikan dengan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah desa ini, yaitu di Jalan Wates KM 15, Bantar Kulon, RT 0402, Bangun Cipto, Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta, Indonesia. Towil Fit berdiri sejak tahun 2008. Di kala itu memang kita sama-sama penghobi bersepeda, sepeda tua. Kami sinergikan dengan wisata desa, keliling desa dengan sepeda tua ini, yang pangsa pasarnya adalah dari Eropa, kebanyakan dari Belanda, Jerman, Italia, Suriname, dan lain sebagainya. Yang pastinya kebanyakan dari 95% dari Eropa. Tahun 2008 kami berdiri, artinya bahwa kita sudah memasarkan atau memberikan satu segmen yang berbeda. Kalau biasanya segmen-segmen dari domestik kami beda, jadi kalau Eropa, ya bukan apa-apa karena memang linknya di sana. Ini sebuah terobosan yang nyata bagi para wisatawan bahwa ada kehidupan real yang ada di desa ini yang kami sampaikan, kami utarakan, kami sinergikan, kami rasakan, kita berbagi, seperti itu. Akhirnya memang di Eropa sangat dikenal banget dari tahun 2008 hingga tahun 2020. Loh, kenapa sampai ke tahun 2020? Karena sebelum tahun 2020 itu luar biasa ramai banget di sini. Hampir setiap hari itu, apalagi summer ya, itu kurang lebih ada 10 keluarga, 10 grup, yang mana semua guide-guide itu bisa berkeliling desa menjadi guide satu sama lainnya, karena kita sebagai guide adalah memberikan suatu pelayanan yang optimal, semaksimal mungkin. Nah, itu berkembang sedemikian rupa dan akhirnya getok tularnya sangat luar biasa di Eropa khususnya. Ketika tahun 2020, jangankan satu grup atau satu keluarga, tidak ada sama sekali, karena memang pandemi ini benar-benar menghentikan denyut nadi perekonomian yang ada di sini. Artinya bahwa ya kita istirahat dulu, kita menunggu sampai kapan aman, sampai kapan kita kedatangan tamu-tamu itu. Akhirnya kita hanya bisa berkabar lewat email, lewat WhatsApp, lewat telepon. Itu yang sampai saat ini masih kita lakukan, dan para tamu-tamu itu masih waiting list untuk datang ke tempat ini. Akhirnya dua tahun berjalan dengan adanya pandemi ini, bahkan dari PSBB, pembatasan-pembatasan yang luar biasa itu akhirnya juga memberikan satu dampak yang sangat signifikan ke kami. Tetapi kami tidak tinggal diam. Kita berpikir bahwa kita akan memberikan sesuatu lagi. Di saat pandemi ini kita juga berpikir bahwa wah, ini harus lebih kreativitas, lebih kreatif, lebih mengolah lagi, lebih mengolah potensi, lebih kita bergerak lagi, kita harus belajar lagi. Artinya bahwa kenapa ya harus dari luar negeri? Domestik pasti juga akan lebih suka ini, karena tersegmen. Segmen apa yang pastinya belum pernah menginjakkan kakinya di alam pedesaan, kemudian yang selalu dengan hiruk pikuk. Saatnya bahwa keadaan seperti ini kita jadikan sebagai segmented, bahwa ini juga akan dinikmati oleh para wisatawan domestik. Akhirnya Towil Fit bergerak pelan-pelan, nyata, dan akhirnya juga bisa nyampe ke segmen-segmen itu. Akhirnya 2 tahun tidak bisa bergerak, setelah itu dibukakan kembali pintu-pintu itu walaupun domestik. Akhirnya kita memberikan suatu peluang bahwa domestik pun bisa menikmati alam pedesaan ini dengan naik sepeda tua, dan naik sepeda tua itu dengan sendiri-sendiri, dan pasti adalah bisa menikmati alam pedesaan ini dengan sesuka hati, dengan sukacita, meluangkan waktu dan menghirup udara segar ini, dan pasti adalah interaksi interaktif dengan masyarakat yang ada. Loh, apa yang dinikmati? Ya,
apa yang dinikmati adalah seperti apa yang kami suguhkan. Artinya bahwa bukan desa wisata, tapi wisata desa. Wisata apa yang ada di desa. Entah itu pembuatan ketupat, itu udah puluhan tahun ada di sini. Pembuatan tempe dengan daun pisang yang masih pembungkusan itu, dari prosesnya, dari masak, dari proses-prosesnya di dapur, bisa langsung dilihat dan bisa langsung dipraktikkan. Nah, ini sesuatu yang memang udah ada sejak dulu, termasuk pembuatan tenun tradisional. Stagen itu masih banyak di tempat ini. Kemudian pembuatan tenun yang masih dengan tangan, dengan gebang, dengan pecut. Pecut juga akan dirangkai dengan sedemikian rupa. Artinya bahwa itu kehidupan masyarakat yang merupakan aktivitas masyarakat yang ada di wilayah desa ini. Dan juga termasuk ada pertanian. Pertanian di sini juga sangat bagus banget karena selama pandemi ini memang petani selalu mengerjakan apa yang mereka kerjakan sebelum-sebelumnya. Ya membajak sawah, ya tanam padi, panen panen palawija, bahkan juga buah-buah yang ada di sekitar rumah masing-masing, ada di kebun, ya baik rambutan, baik kelengkeng, baik apokat, baik nangka, baik pisang, jambu. Wah, ini sangat komplit di desa ini, dan itu silih berganti selalu ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan bisa menjadikan sebuah komoditi yang menghidupi di saat seperti ini atau pandemi. 2 tahun artinya juga merupakan sebuah introspeksi yang sangat tajam, sangat dalam, memikir yang dipikir yang tidak pernah terpikir. Tetapi memang saya selalu berpikir apa yang ada di sekeliling kami. Apa itu? History, heritage. Karena di daerah kami ada 2 jembatan yang sangat heritage, 3 malah. 1 jembatan Bantar, kedua jembatan Beling, kemudian aquaduct atau renteng yang ada di wilayah Sentul. Nah, itu menarik bagi kami bahwa ini harus dikupas secara tuntas. Artinya sejarah juga harus disandingkan dengan apa menjadi perkembangan saat ini, sistem digital ini. Kemudian lahirlah museum yang ada di Towel Fit ini, museum jembatan atau museum perjuangan jembatan Bantar. Nah, ini memang menjemput bola, artinya juga bola sudah digelindingkan, artinya ada punya salah satu kurator yang punya koleksi tentang literasi tentang jembatan Bantar. Wah, ini bagus banget. Di saat seperti ini banyak anak-anak yang di rumah daring, boleh kok main game di pendopo kami, tetapi jangan lupa sejarah. Artinya sejarah apa? Ya sejarah yang ada di wilayah desa ini, jembatan Bantar. Kalau dulu orang Belanda di sini sebagai penjajah ya, kalau sekarang orang Belanda sebagai wisatawan. Wah, ini sangat menarik untuk kami sampaikan bahwa inilah kesinergian, inilah suatu sejarah yang perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan juga ada kesinambungan dengan sepeda yang ada di YIA, Yogyakarta International Airport. Towel Fit sebagai pelaksana di sana. Jadi menghubungkan antara wisatawan yang ada di YIA, karena di sana dikonsep sebagai tempat wisata yang ada di airport. Nah, itu kami sinergikan dengan Angkasa Pura dan Jogja Connection, yang artinya bahwa kita sebagai pelaksana, sebagai pengemban, tugas sebagai tempat wisata dengan naik sepeda. Tetapi di sana tidak hanya naik sepeda tua, tapi sepeda-sepeda saat ini. Artinya kita juga menjembatani para pesepeda apapun yang bisa dikayuh di tempat yang sangat bagus, di tempat yang sangat tidak pernah yang ada di dunia kayaknya. Adanya masih pertama kali ada di YIA di Yogyakarta atau di Kulon Progo itu. Itu menarik perlu kami bahwa Towel Fit sudah digandeng sedemikian rupa bahwa sebuah prestasi yang sederhana ini bisa disandingkan, bisa digandengkan dengan kearifan lokal itu sendiri. Oke, yang pasti adalah kita, karena eranya tadi digital, ya kita mengikuti dengan sebuah medsos yang bisa menopang ke sebuah market ataupun membidik di segala segmen. Ya pasti ada Instagram, ada WhatsApp, ada Twitter, ada sebuah informasi yang YouTube. Itu perlu kami sampaikan karena ini adalah sebuah pergerakan ataupun menopang zaman yang sangat digital ini, artinya bahwa kita menyampai sangat mudah sekali dengan sistem-sistem itu. Tetapi juga
via email, juga informasi langsung bisa kita tangkap dan kita sampaikan kepada para wisatawan atau calon wisatawan yang dimanapun berada. Nah, harapan kami juga bahwa kehidupan yang sangat nyata ini, kehidupan yang sangat real ini, dengan ekokultur, ekowisata, ekobudaya, ekonomi, itu harus terus berjalan seiring sejalan dengan perkembangan apa yang ada di saat ini. Dengan segala kondisi saat ini yang pastinya yang kita rasakan bersama, yang pastinya jangan pernah mengeluh, dan kita harus bergerak nyata, dan kita semangat, dan pasti kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu, dan pasti adalah tumbuh dan bergerak yang selalu membumi, yang selalu menjaga satu sama lainnya, yang pasti adalah untuk bermanfaat untuk semuanya. Jadi kita jaga bersama dengan penuh kecintaan, penuh tanggung jawab, dan penuh persaudaraan ini yang perlu kita kuatkan.